Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Pak Tarma. Dan materinya yang kemarin kita lanjut ya untuk yang MySQL MyAdmin ya, untuk servernya database server dan mail server. Kita lanjut yang kemarin ya materinya ya, yang sudah masuk ke database. Baik, sebelum kita lanjut, alhamdulillah ya, kalian sudah masuk ke channel Bapak lagi, dan kita masuk ke materi administrasi sistem jaringan di kelas 11 terutama ya. Dan untuk pembelajaran Bapak, jangan lupa kalian YouTube ini atau video ini kalian like, share, dan subscribe. Dan terus jangan lupa sebelum kalian melakukan pembelajaran materi ini ya, kalian absen terlebih dahulu, dan yang pasti kalian berdoa ya, semoga kalian sehat selalu. Baik, untuk pembelajaran materi administrasi sistem jaringan di pemrograman Linux Debian 7 di VirtualBox atau Worktion ya, di aplikasi VirtualBox atau aplikasi Worktion. Kalian harus menyiapkan yang kemarin ya, sudah Bapak presentasikan, sudah Bapak sampaikan untuk materi ini ya. Ini materi ini berkaitan dengan pemrograman CLI, command line interface ya. Dan kalau yang sudah kalian komputer masing-masing di rumah ya, kalau punya komputer masing-masing, kalian boleh buat konfigurasi seperti Bapak ya di sini. Ini untuk masuk ke Debian ya, kita buatkan VirtualBox atau VM-nya. Kemarin sudah Bapak buatkan, dan ada tambahan kemarin belum masuk ke Windows 7-nya, atau ada aplikasi lagi ya, itu Windows 7. Atau kalau misalkan kalian komputernya kalian lihat dulu ya di settingan di My Computer kalian, manajemennya. Di sini kalau misalkan komputer kalian sistem tipenya 64 bit, maka kalian settingnya di sini juga di VirtualBox ini menggunakan sistem VirtualBox-nya 64 ya. Kalau punya Bapak ini 64. Kalau punya kalian misalkan sistem yang di sininya hanya 32, maka kalian buatkan di sini, download ya, cari yang Oracle-nya atau VM-nya, Oracle VM-nya yaitu 32 bit ya. Kalau misalkan kalian komputernya 32 bit, terus kalian menginstal VirtualBox-nya 64, maka tidak akan diterima oleh sistem ya, ditolak. Pasti itu sistemnya akan error. Maka kalian wajib cari atau download di VirtualBox ya, di VirtualBox di tipenya 32 bit. Baik, untuk kalau sudah kalian membuat sistem seperti ini ya, Debian-nya sudah diinstal, terus Windows-nya sudah diinstal juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian hanya tipe sistemnya, speknya kalian itu dual core atau core i3, dual core ya, dual core, Bapak sarankan kalian Windows-nya atau device-nya yang device kedua atau kliennya ya, kalian menggunakan Windows XP, jangan Windows 7
Ya kalau misalkan kalian di atas Core i3 maka bolehlah ya Windows 7. Atau kalau di Asus itu kebetulan Bapak ada satu lagi nih di laptop, satu lagi itu mereknya Asus, tipenya adalah speknya AMD A6, bisa juga pakai Windows 7 ya, pakai Windows 7 atau Windows 10 boleh lah, Windows 10. Dan kalian kalau misalkan Pak kliennya saya mau 3 atau mau 4, misalkan Windows 7, Windows XP dan Windows 10 boleh menggunakan klien 3 di sini ya. Itu terserah kalian, terserah membuat device-nya atau klien-kliennya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau membuat kliennya 3, Windows XP, Windows 7 atau Windows 10 di sini, ini speknya harus di atas Core i3 ya. Kalau punya Bapak ini laptopnya punya sekolah ya, ini bagus banget, ini speknya Core i7. Ya, Core i7 ini bisa dibuatkan beberapa klien di sini ya, ada 3 atau 4 ya. Misalkan Debian-nya Pak saya mau ganti Debian 8 sama saja sebenarnya, tapi terserah kalian, boleh menggunakan Debian 8, Debian 9 boleh ya. Tapi Bapak sih masih adanya Debian 7. Debian 7 ini masih enteng lah ya, masih enteng mengangkat untuk pemrograman dasarnya. Baik, yang kemarin itu kalau tidak salah sudah sampai MySQL MyAdmin. Itu kalau sudah Bapak konfigurasikan itu masuk ke dalam database server. Nah, kemudian terus sama Bapak dibuatkan mail server. Ya, kalau tidak salah sudah sampai sana. Baik, ini hanya untuk mengulang saja ya, Bapak sudah Bapak siapkan. Nah, mengingatkan saja untuk kalian. Ya, ini kebetulan Bapak menggunakan satu klien, satu server dan satu klien. Jadi nanti kalau kalian misalkan membuat hanya mau 3 klien, ini nanti di settingannya, networknya di sini, sini ya, di servernya setting networknya adalah harus di adapter 3. Adapter 3-nya diaktifkan. Gimana caranya mengaktifkan? Nanti, kalau mau mengaktifkan kalian harus menginstal ulang berarti Debian tersebut ya. Jadi nanti kalau sudah mau menginstal ulang atau di restart atau di delete ya, nanti kalian buatkan lagi filenya Debian 7 ini. Nah, di setting dulu sama kalian network adapter 1, adapter 2, adapter 3 atau adapter 4 juga nggak apa-apa, langsung ya diaktifkan semua. Lalu di text 1-nya itu breed adapter, semuanya menggunakan breed adapter. Jadi nanti muncul di Linux Debian itu ETH1, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3 ya. Jadi nanti ada 3 ETH header. Nanti header 0-nya itu buat server, header 1 buat klien, header 3 2 buat klien, header 3 buat klien. Jadi kliennya nanti ada 3. Nah, kebetulan Bapak diaktifkannya di sini, mengaktifkan Bapak untuk mengaktifkan sama Pak Tarma hanya satu klien saja. Itu ya, ini untuk server, ini untuk klien. Seperti itu. Kemudian di kliennya juga disetting juga networknya atau jaringannya. Network itu jaringan, itu hanya ada satu adapter ya, atau adapter satu saja. Sama juga breed adapter, name-nya menggunakan Realtek PC Family Controller. Ya, ini Bapak menggunakan yang ini nih, yang local area connection yang bentar ya. Nah, yang ini nanti Virtuos Order gitu ya, header adapter. Oh sorry maaf, ini kita tadi disibelkan dulu. Nah, ini sebenarnya sama saja sih, header 1, header 2 juga. Nah,
seperti itu ya. Kita lihat dulu kalian di adapternya, adapter ini kira-kira mereknya apa dari sistemnya. Nanti kelihatan di sini langsung family control. Sebenarnya sih kalau misalkan kalian di sini didesibelkan semua, maka nanti yang aktifnya sudah otomatis muncul hanya header 1. Jadi nanti aktifnya menggunakan ini hanya satu doang aktif gitu. Seperti itu ya. Baik, sebenarnya hanya settingannya hanya network saja sih. Ya, yang penting network saja, nggak ada yang lain. Oke, kalau sudah kalian install server dan klien, maka kalian kemarin itu udah baru nyampe sini ya. Ini materinya. Nah, ini dia materinya, ini email server. Nah, kemarin tuh ini ya, MySQL server, MySQL client ini. Terus sudah diinstal sama Bapak MySQL mail. Nah, ini yang mail servernya ya. Apa yang install PHP MyAdmin sudah. Jadi kita masuk sini dulu ya. Baik, Bapak ulang kembali ya, supaya kalian jangan bingung. Baik, ini yang Bapak jalankan ini klien ya, klien Windows 7. Ini klien Windows 7. Kalau ini adalah servernya, itu Linuxnya. Kalau yang ini adalah, nah ini yang namanya servernya. Kalau yang ini kliennya, seperti itu ya. Sudah Bapak jelaskan di kemarin tentang MySQL MyAdmin. Jadi kalau sudah kalian buatkan seperti ini, terus bahasa pemrogramannya atau codingnya ini sudah ada ya. Misalkan ini config ini udah ada. Pertamanya kita buatkan IP address, nano etc network interface. Buatkan interface-nya, buatkan ETH 0 dan ETH 1-nya. Itu buatkan IP address secara statis sama kalian ya, distatiskan. Nah, routing namanya ini, routing ya. Kemudian sesudah itu kalian restart service, mana service itu lagi, service networking restart. Nah, kalau hasilnya seperti ini ada reconfiguration network interface-nya down, itu berarti sudah tidak ada masalah di IP address ETH 0 dan ETH 1 ya. Kemudian kalau sesudah itu kalian mengaktifkan yang namanya ini dia. Nah, jadi vote yang ini untuk tadinya kan 22 nih, sama kalian ganti 10 atau terserah kalian ganti 20, tidak masalah. Tadinya yang asli dari program ini yang belum dirubah sama Bapak ini vote 22. Kalian rubah ya.
kemudian Ctrl X juga. Nah ini sebenarnya masuk ke dalam sini, dia sudah masuk ke footy ya. Klik share, kemudian kalian melihatnya di sini ya. Nah melihatnya di sini kalian. Nah ya, ini sudah Bapak share sini, kita tinggal klik. Nah ada di sini ya, nampil ya, sudah terinstall. Kalau misalkan di aplikasi VM ini, Pak gimana sih Pak caranya menginstal? Nah menginstalnya seperti ini, device terus share ya, kemudian insert quiz edition CD image, seperti itu. Kemudian kalau sesudah itu footy-nya dijalankan, konfigurasinya lewat footy boleh ya. Saya ketikkan IP address dari ETH1 atau gateway tadi 192.168.10.1. Nah portnya yang tadi yang sudah dibuat 10, kemudian di open. Nah di sini ini namanya akses, remote access ya. Ya akses di remote dari klien ke server. Kira-kira bener tidak sudah connect apa enggak gitu loh, dari klien dan dari klien ke server ini gitu ya. Coba kita lihat Debian. Tadi di server ini Bapak buatkan loginnya adalah Debian 1. Jadi cara untuk mengkonfigurasikan di sini ya, untuk koneksi ke klien, kita lihat di sini dia. Ya, kalau ada networknya udah connect berarti. Kita lihat. Jadi IP address dari sini kita sudah dikonfigurasikan 10.3 gitu ya. 10.3, passwordnya 1. Hai guys, ketik SU kemudian 1. Nah jadi kalau sudah konfigurasi seperti itu, nano etc network interfaces. Nah, jadi sudah terkoneksi ke dalam klien. Kalau dari sudah, nah ini servernya. Seperti itu guys. Oke guys. Nah coba kalau dari server sama aja sih sebenarnya. Nano etc network interfaces, sama kan? Oke guys. Seperti itu guys. Nah ini Pak Yuli nih guys. Pak Yuli ya anak-anak. Jadi kalau nah kemarin kan sudah sampai sini kalian ya. Nah jadi nah kita panggil. Jadi kalau sudah dipanggil, kalau ada bacaan it work silakan bekerja, berarti sudah tidak error lagi gitulah. Nah panggil my admin. Oke, kita root sekarang. Kemarin udah nyampe sini kan? 1. Nah, jadi kalau sudah terkonek seperti ini, ada database-nya, tinggal buat nih, udah ada database. Oke. Mungkin itu aja, nanti kita lanjut ke DNS name server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.